Jadi ada yang mengatakan bahwa kenapa sih pengacara atau advokat ya ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya itu ya dia melakukan pembelaan secara membabi buta, membelanya secara mati-matian, padahal dia kan sudah tahu bahwa orang yang dibela tersebut adalah pelaku tindak pidana, orang yang melakukan kejahatan, kok masih dibela mati-matian lagi. Nah, oke, baik teman-teman ya, melalui video singkat ini ya, saya ingin menjelaskan terkait hal itu. Kenapa kemudian pengacara atau advokat memberi pembelaan atau bantuan kepada pihak-pihak yang memang ya dinyatakan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Nah, jadi pertama, kenapa kemudian advokat atau pengacara memberikan pembelaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau perbuatan ya berlawanan dengan hukum? Karena itu amanah undang-undang ya. Amanah undang-undang. Pertama, advokat tidak boleh menolak perkara ketika ada seseorang meminta bantuan hukum ya. Boleh dia menolak apabila perkara tersebut bertentangan dengan nuraninya. Nah, lalu kemudian kedua, setiap orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana atau kesalahan, maka dia punya hak untuk melakukan pembelaan pada setiap tingkatan ya. Baik itu tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan sebagai terdakwa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bukan serta-merta kemudian advokat atau pengacara melakukan pembelaan ya, memang ada yang dibayar, ada juga yang cuma-cuma ya, pro bono ya. Pro bono teman-teman ya. Jangan disalahartikan bahwa ya pengacara itu melakukan pembelaan atau memberikan bantuan kepada tersangka, terdakwa atau orang yang diduga melakukan kesalahan ya. Ya mereka juga memberikan bantuan secara cuma-cuma ya. Contoh misalkan ketika seseorang ya diproses di tingkat kepolisian, di penyidikan, dan di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun ya. Nah, ketika seorang tersangka tidak mampu membayar jasa pengacara, maka pihak yang punya wewenang atau pejabat seperti penyidik ya akan menyiapkan pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap si tersangka tersebut atau orang yang diperiksa pada tahap atau tingkat penyidikan ya. Dipersiapkan karena itu amanah undang-undang. Nah, jadi ketika seorang tersangka diberi bantuan hukum oleh pengacara, itu karena amanah undang-undang. Mereka pun punya hak untuk melakukan pembelaan agar apa ya, hak-haknya tidak dirampas, hak hukumnya dipertahankan, tidak mendapatkan intimidasi atau tekanan-tekanan dari pihak manapun. Nah, itu bukan kemudian advokat atau pengacara melakukan pembelaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana ya, lalu kemudian disebut ya melakukan pembelaan secara membabi buta. Ingat ya, perlu diketahui bahwa ya advokat atau pengacara tidak identik dengan kliennya. Kalau kliennya melakukan tindak pidana ya bukan berarti pengacaranya membela perbuatannya, tidak. Yang dibela adalah hak-hak hukumnya, bukan perbuatannya. Ingat ya, hak hukumnya yang dibela, bukan tindakannya, bukan perbuatannya. Ini salah kaprah di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa advokat itu membela kliennya yang dia sudah tahu bahwa kliennya itu ya merupakan
orang yang bersalah dan melakukan tindak pidana. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa yang dibela itu bukan perbuatan dan tindakannya, melainkan yang dipertahankan adalah hak-hak hukumnya. Jangan sampai dia tidak diberikan haknya sebagai tersangka misalkan, sebagai terdakwa misalkan. Nah, kira-kira itu ya. Dan ingat ya, seorang pengacara atau advokat yang sedang menjalankan profesinya tidak identik dengan kliennya. Kalau kliennya seorang pencuri, masa iya advokat diidentikan dengan tindakan kliennya? Tidak seperti itu ya. Karena memang ini merupakan amanah undang-undang yang memang harus dijalankan ya, sama dengan pihak kepolisian ya. Ketika dia memeriksa terhadap ya seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana yang dimana ya perbuatannya diancam di atas 5 tahun, maka ya penyidik atau pihak kepolisian tidak mau melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri atau tanpa didampingi oleh advokat atau pengacara atau kuasa penasehat hukumnya ya, karena mereka nggak mau juga gegabah, nggak mau juga melakukan tindakan-tindakan yang sesat ya. Ingat ya, ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana atau tersangka, terdakwa dan diperiksa pada setiap tingkatan ya, ini perlu diketahui bahwa ketika ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka wajib baginya untuk didampingi oleh penasehat hukum. Apabila dia tidak mampu membayar jasa penasehat hukum atau pengacara, maka dipersiapkan pengacara untuknya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu bunyi daripada undang-undang ya. Diatur di dalam undang-undang advokat, diatur di dalam KUHP ya. Maka pihak penyidik, penuntut umum atau hakim tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa ketika pada setiap tingkatan yang dimana tersangka atau terdakwa tersebut ancaman pidananya di atas 5 tahun ya, maka penyidik, jaksa atau hakim ya menanyakan apakah saudara ya punya penasehat hukum ya. Kalau tidak ya kami persiapkan, kalau tidak sanggup membayar jasa penasehat hukum. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan mampu ya silahkan tunjuk sendiri penasehat hukumnya. Itu amanah undang-undang. Agar apa ya? Biar hak hukumnya tidak dilanggar. Sekalipun seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana ya, negara tetap menjamin, memberikan haknya ya. Memberikan haknya. Ya, haknya apa? Ya berupa melakukan pembelaan terhadap dirinya pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Bukan berarti pengacara melakukan pembelaan terhadap diri kliennya disebut sebagai upaya pembelaan secara mati-matian, pembelaan secara membabi buta. Itu hal yang keliru ya. Ya, advokat, pengacara memberikan bantuan hukum pembelaan semata-mata demi menegakkan keadilan agar hak-haknya tidak dirampas dan menjalankan amanah undang-undang. Nah, terkait misalkan karena dia dibayar itu lain hal ya. Ya, itu lain hal karena kita ketahui juga bahwa advokat atau pengacara merupakan profesi jasa, memberikan jasa ya. Ada yang meminta bantuan dengan menggunakan jasa seorang advokat atau pengacara ya silahkan, selama harganya itu disepakati, honorariumnya ya, tanpa ada paksaan teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tercerahkan untuk kita semua. Demikian, salam.